Nate Goyard. Mau kita pakai apa epoxy PU yo cah yo ya, karena kejar waktu. Kalau pakai yang NC nanti repot. Coba kita ikuti TDS, ini tak bikin 41 piro iki saya ini ya 41 di sini ya. Oke, ketok cah sama dodok Kang. Ini loh. Kita di sini. Ya. Terus pas ya 41. Nah, thinnernya coba kita kasih di 20% dulu. Ini dinnernya pakai sing express reducer punya apa AXT. Nah, Mbak tetap pakai Lipro, Mbak Legend ya. Mbak Legend. Mbak Legend. Cari produknya Lipro. Oke, bayar loh Le. Tenang. Penggemar F75 ya. Saya kelas penggemar F75 iki. Iki apa? Posisi nutup. Tak kasih tanda di sini ya. Hampir semua F75 F100 dia performa istilahnya gitu ya, ndak basah kuyup banget juga ndak terlalu kering dan tetap bisa ngasih hasil tembakan yang cukup lembut. Kalau jarumnya dibuka di kisaran mulai 2 ulir nanti maksimal 3 ulir. Kalau mode brutal 3 ulir itu sudah maksimal lah. Bisa dibuka lebih dari 3 ulir, tapi anginnya mesti gede banget. Kalau enggak gitu nanti terlalu apa ini basah kuyup. Nah, kalau jadi paling enak ini pattern kita buka pol, jarumnya dari nutup pol dibuka 1, habis gitu 2, nanti dikasih 2,5 ulir sudah istilahnya ini sing tak rasa nih dari gonta ganti F75 merek apapun di sini kira-kira di 2,5 ulir. Terus habis gitu anginnya sekitaran 1 sampai 1,5 ulir lah gampangnya. Anggap di sini kita kasih tanda ini 1 ulir kira-kira. Nah, kalau ditarik gini di body sudah enggak berasa berebet, kemungkinan besar dia sudah oke. Oh, saya salah. Maaf. Guys, jadi kalau ditarik gini dia sudah tidak berasa berebet ya wes gas. Kalau misal masih ada berebet coba ditutup lagi atau dibuka lebih banyak lagi sekitaran yo 1/4 ulir. Ini F75 F100 soalnya awet dhewe yo lulusan F75 coba
semoga selamat. Ini tadi tinernya pakai 20%. Sebenarnya kondisi panel yang seperti ini yang teman-teman lihat, idealnya kita tembak pakai epoksi yang NC. Kenapa? Karena kalau epoksi NC keringnya kan lebih lambat, ya toh. Sing obatnya Kuning. warna coklat ya, kuning. Itu cenderung keringnya lebih lambat. Kenapa ya untuk panel yang macam begini lebih aman pakai NC? Karena panel yang ini dengan clear coat sebelumnya dia cenderung empuk clear coatnya. Kalau kena timpa thinner yang kecampur dengan epoksi, hampir pasti dia lumer lagi. Ketika dia lumer, epoksinya terlalu cepat kering. Kalau kita pakai PU, nanti resiko retak sawah. Jadi koyok sawah sing kekurangan air. Telur. Koyok kasih sayang mulu. Iya, garingan. Kasih sayang sing mulai retak. Nah, kalau dikasih NC karena dia cenderung lebih lambat kering, meskipun ini lumer dulu pas ketimpa epoksi yang tentu pakai thinner ya, nanti kalau epoksinya NC dia lebih lambat kering sama dengan lebih minim resiko retak gitu. Kalau masalah keritingnya tergantung sarane Mbak mau pakai NC ataupun yang PU begini survisornya atau epoksinya. Kalau nembaknya brutal dengan kondisi panel seperti ini ya tetap resiko keriting sama besar. Tapi resiko retak sawah kayak kemarin Kang Jamrik jebol panel yang itu, panelnya clear coat yang lama kena proses dempul, kena hardener dempul, dia lumer lagi akhirnya retak sawah. Ketika dempulnya kering ternyata clear coat atau cat yang lama dia masih lumer. Jadi semoga selamat. Kita coba disawut dulu. Jadi nanti untuk mengurangi resapan thinner yang yang bakal bikin cat yang lama ini lumer, kita akali dengan tembakan mode kering. Coba ini kan aku dipaksa jadi kelinci percobaan di paper ini. Nanti setelah aku nembak paper, teman-teman ganti ya nembak body, oke? Gak aman. Lagi. Iya. Loh. Mode panas Kang. Masker itu loh. Ini masker hitam. Entek Kang. Entek. Nah, definisi kering versi kami berdasarkan pengalaman di lapangan ya Cah ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita nembak ya jaraknya agak jauh, kemudian hasil tembakan dia ndak nempel rata, cukup kayak begini. Terus kalau sudah dapat kayak begini, kira-kira butuh nunggu berapa lama? Kita bisa ndak nunggu terlalu lama. Ketika hasil tembakan cuman model cabut, kayak hujan rintik-rintik gini ya. Jadi kalau hasil tembakannya seperti ini, yang cenderung lebih rata, lebih kenyang, kita butuh nunggu sampai dropnya kilapnya hilang.
Jadi ukurannya tidak ada berapa menit, tapi sampai dropnya kilapnya hilang. Ini kan yang sini karena terlalu tebal, dia cenderung terlihat lebih kilap. Beda dengan yang bagian sini lebih ngedrop. Kalau yang bagian kilap ini sudah hilang, sudah ngedrop, nanti kita bisa tembak lagi. Nah, yang ini waktu kita butuh nembak sini, ternyata sini kita dapat lebih kenyang. Kita tunggu sampai dia kelihatan ngedrop. Iya, lek Gap, harus mulai ngedrop ya. Yo, Nah, ini karena tadi nembak agak tebel ya yang sini. Teman-teman bisa lihat kalau dilihat langsung dari dekat, ini sudah mulai muncul mulau. Ya kan? Iya. Karena ada reaksi dari thinner yang kita campur di epoxy ini nempel ke permukaan cat yang lama, yang dia kalau ngomong kualitas kurang bagus, akhirnya gampang lumat. Intinya ngono cak. Makanya ojo nggawe bahan murah kaya beca. Auto power kedua. Iya. Ini bedanya apa dengan yang satu? Yang kedua enggak ada apa-apa. Ya. Nggak ada yang dua, nggak ada. Premium yang kedua. Buka jarak 1 meter ya, Bang. Oke. Nah, jadi nggak perlu rintis, langsung kasih nama sama. Jabrik atau berdua? Oke. Yang sini sudah mulai kelihatan ngedrop. Nanti ditembak agak terakhir sambil nunggu yang sini siap tembak, kita bisa menembak langsung bagian yang bagian yang lain. Nah. Ayo. Kita tunggu bocahnya. Bisa siropi. Saya pengen tak ajar lek. Oke deh. Ada bahan mewah. Terima kasih. Ayo, lapis kedua kita tetap pakai mode sawur dulu, karena ini tidak boleh sampai kena jebakan stres, tidak boleh sampai keriting. Piye carane? Padahal panel ini sangat mungkin keriting. Nggak percaya, pojok ini apa ya tak tembaknya basah. Tembakan kedua kita sudah bisa nanti dapat hasil dengan panelnya itu sudah kelihatan warna epoxy, tapi tetap kering. Ini kan tetap kering ya kan ya, nggak sampai nggak sampai basah kuyup. Tarik. Ini sudah mulai kelihatan ya, permukaannya ketutup sama epoxy semua. Kang Alan Bindaud, selamat bergabung. Nah, ini sudah kelihatan epoxy. Jadi cat yang lama sudah ndak kelihatan, paling ada sisa dikit-dikit. Tapi kita nembak epoxy ndak boleh kayak gini. Kenapa?
Karena tembakan yang seperti ini masih menyisakan rongga antar lapis. Lapis pertama kan kering tadi, ya kan? Ibarat kita nata batu gitu, harusnya jaraknya per 10 cm. Tapi tadi kita kasih jarak 20 cm. Yang kedua, harusnya kita nata batu juga dengan jarak 10 cm. Ini tadi kita kasih lebih dekat atau lebih padat dari yang pertama, tapi belum sampai target 10 cm, masih dianggap 15 cm. Kalau yang begini kita paksakan, nanti waktu di amplas dia tetap menyisakan pori-pori yang jaraknya ada di 15 cm. Pori-pori 15 cm ini tidak bisa terisi dengan cukup bagus oleh partikel cat, karena ukuran partikel cat 10 cm. Makanya untuk memudahkan apa ini jenenge logika mainnya, coba saya sampaikan seperti ini. Ono yo Kristi yo. Jadi setelah ini kita bakal nembak yang mode kerapatan 10 cm. Tujuannya pori-pori yang masih ada dari hasil tembakan sebelumnya ini akan ketutup dengan tembakan yang terakhir. Tapi biar selamat kita tunggu yang ini cukup kering. Ukurannya selain dia tampil ngedop, juga kasih jeda waktu yang lebih panjang dari lapis yang pertama tadi. Kalau lapis pertama misal ada jeda, anggap tadi sekitaran 4 menit misalnya, yang ini kita tunggu kira-kira 10 menit. Tujuannya thinner yang ada di panel ini yang kecampur sama epoksi yang kita tembakkan sudah cukup nguap dengan optimal. Akhirnya epoksi yang sini sudah relatif tidak mengandung thinner, alias sudah relatif cukup kering. Begitu kita tembak mode basah, ini sudah bisa jadi pagar resapan thinner yang akan kita tembakkan nanti. Paham ya? Paham. Iki aku ngawur. Kita nyebut ujut sih karo minggu. Nah, karena ini sudah kita kita kasih pagar gampangnya ya. Sedangkan setelah ini kita butuh nembak dengan hasil tembakan yang lebih padat. Salah satu cara untuk kita bisa dapat lapisan hasil tembakan yang padat, satu, nembaknya basah. Maksudnya modenya memang kita tembak basah dengan jarak yang lebih dekat. Kalau tadi kan jaraknya jauh, disawur-sawur gitu. Atau kita bisa dengan mempermudah untuk bisa dapat padat dengan cairan yang lebih encer. Kalau yang ini tadi kan cenderung kental, kita kasih thinnernya hanya 20%. Nah, untuk bisa dapat padat halus dengan thinner 20%, biasanya untuk epoksi begini cenderung agak sulit. Contohnya yang ini coba ditembak lebih padat, lebih kenyang pun, dia pori-porinya hasil tembakan jerukannya cenderung gede. Kalau dilihat pakai mata langsung kelihatan. Nah, biar nanti ngamplasnya ndak gempor, kita butuh hasil tembakan epoksi yang cukup halus. Jadi ibarat ombak, kalau yang ini gunungnya, kemudian apa ini jenenge lembah, ini gunung setinggi 1 meter misal. Nanti kita butuh untuk ngepras 1 meter ini untuk bikin permukaan benar-benar rata. Nah, kalau hasil tembakannya kita bisa mengurangi gunung yang 1 meter jadi 50 cm misal, nanti ngamplasnya akan lebih ringan dengan target sama-sama mendapatkan permukaan panel yang relatif flat, rata, sebagai persiapan kita nembak cat. Nah, kalau tembakan epoksinya terlalu kasar, kemudian nanti ngamplasnya juga kurang halus, cat yang dipakai nanti juga akan lebih boros karena kita bakal nutupi jenenge jerukane
epoksi. Bahkan setelah kita aplikasi cat, kita butuh untuk ngamplas karena masih ada jerukan yang nanti kalau ditembak clear coat dia kelihatan. Jadi catnya belotong. Lotong. Nggak masuk. Nggak masuk. Tank ini lebih tinggi. Oke. Tak kasih tambah thinner ya Kang yo. Yo tidak usah ditaker, anggap baik tambah sidik pokoknya. Ini ya sudah cukup atau dikasih tambah sedikit lagi sudah ya. Anggap kita tambah yo kalau tadi 30% 20% sekarang jadi sekitaran 30%. 30. Settingnya tetap tidak dirubah, tapi karena ini kompresor kan diem, tidak kita nyalakan. Anginnya kita bikin sedikit lebih gede karena presurnya tetap berkurang. Turun. Stok tabung stok presur di tabung kan turun kan. Oke, ini tadi kan terbuka 1, saya kita tambahnya 1/4. Ini kan lebih terlihat mengular, Basah. lebih padat, lebih basah dari yang tembakan sebelumnya. Kalau di counter dibandingkan dengan yang sini cenderung lebih halus, pori-porinya lebih padat. Jarak tembak kalau yang tadi kita main kira-kira jarak 2 km, ini tadi dibikin lebih dekat. Met. Sudah. Kalau tadi di lapis kedua dengan tembakan yang cenderung agak kering pun kita banyak menjumpai pulau-pulau kan. Di tembakan ketiga dengan thinner lebih banyak, nembaknya lebih basah, tampilan mulau-mulau malah lebih sedikit dari tembakan yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena tembakan yang lapis pertama dan kedua sudah cukup kering, akhirnya bisa untuk dijadikan pagar resapan thinner tembakan yang ketiga. Ini sudah cukup ketebalannya, sudah tidak dikasih tambahan 1 lapis lagi sudah berani, karena hasil tembakan epoksinya sudah cukup padat, pori-porinya rapat. Nanti di atas 600 dia bakal sudah siap untuk naik cat. Tugasku wis bari. Hari tugasmu kan siang Pak Budi.
Hah? Robisi boleh. Nate Goyard.